Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama saya Ramadhani. Saya dari kelas Tadris IPA Fisika dengan NIM 0002 UIN Imam Bonjol Padang. Nah, pada video berikut yaitu saya akan mereview materi pembelajaran dari mata kuliah Biofisika dengan judul materi yaitu biotermal. Yang pertama yaitu pengertian biotermal dan metabolisme. Biotermal adalah berasal dari bahasa Latin yaitu bio dan thermal. Nah, bio ini artinya makhluk hidup, sedangkan thermal artinya suhu. Suhu ini adalah besaran yang menyatakan panas dinginnya suatu benda. Nah, dapat ditarik kesimpulan biotermal adalah panas yang dihasilkan oleh makhluk hidup. Alat untuk mengukur suhu disebut dengan termometer. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat lebih cenderung dalam pengukuran suhu menggunakan indera peraba. Namun dengan adanya perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, maka terciptalah termometer untuk mengukur suhu, memperoleh hasil yang lebih valid. Metabolisme adalah sejumlah reaksi kimia yang terjadi di dalam sel organisme hidup. Metabolisme ini menyesuaikan bentuk proses vital dan membentuk energi baru. Dapat disimpulkan bahwa metabolisme adalah proses kecepatan tubuh dalam menyerap, mencerna, dan mengasimilasi makanan untuk diubah menjadi energi. Yang kedua yaitu hukum 1 termodinamika di dalam biologi. Hukum termodinamika 1 adalah prinsip pemersatu biologi yang penting. Prinsip-prinsip ini mengatur proses kimiawi atau metabolisme di semua organisme biologis. Hukum pertama, termodinamika, juga dikenal sebagai hukum kekekalan energi, yang mana hukum termodinamika 1 ini menyatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan ataupun dimusnahkan. Energi ini dapat berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya, tetapi energi dalam sistem tertutup tetap konstan. Yang kedua yaitu hukum 2 termodinamika dalam sistem biologi. Hukum termodinamika 2 dalam sistem biologi. Dalam hal biologi ini kita mengambil contoh kepada dalam proses fotosintesis. Misalnya, tidak semua energi cahaya diserap oleh tumbuhan. Sebagian energi akan dipantulkan dan sebagian yang lain akan hilang sebagai panas. Nah, hilangnya energi ke lingkungan sekitarnya menghasilkan peningkatan gangguan atau entropi, tidak seperti pada tumbuhan dan organisme fotosintetik lainnya. Hewan tidak dapat menghasilkan energi langsung dari sinar matahari, maka harus mengkonsumsi makanan berupa tumbuhan atau organisme hewan lainnya untuk memperoleh energi. Semakin tinggi suatu organisme pada rantai makanan, maka semakin sedikit yang tersedia untuk diterima sebagai sumber makanannya. Berikut adalah penggunaan energi panas di bidang kesehatan. Energi panas di bidang kesehatan digunakan sebagai diagnostik, yang mana alat bantu untuk diagnostik ini dan terapi menggunakan energi dalam bentuk panas berupa radiasi, listrik, bunyi, dan yang lainnya. Sifat energi yang digunakan untuk pengobatan sifatnya mematikan, menghambat pertumbuhan, dan sifat mengubah sifat genetika. Penggunaan energi panas di dalam bidang pengobatan. Yang pertama yaitu metode konduksi. Pada metode ini pemindahan energi panas tergantung kepada luasnya daerah kontak, perbedaan suhu, lama melakukan kontak, dan material konduksi panas. Yang kedua yaitu metode radiasi ini dipergunakan untuk pemanasan permukaan tubuh serupa dengan pemanasan sinar matahari atau nyala api. Sumber radiasi ini berasal dari elektrik, fire, infrared, dan lain-lain. Nah, yang ketiga yaitu metode elektromagnetis, yang mana menggunakan 2 metode pada metode elektromagnetis ini. Yang pertama yaitu metode diatermi gelombang pendek, dan yang kedua yaitu metode diatermi gelombang mikro.
Selanjutnya yaitu prinsip biotermal pada proses metabolisme makhluk hidup. Yang pertama yaitu anabolisme. Anabolisme adalah proses metabolisme sekunder, yaitu jalur-jalur metabolisme yang tidak esensial bagi pertumbuhan, perkembangan, maupun reproduksi, namun biasanya berfungsi secara ekologis, misalnya pembentukan alkaloid dan terpenoid. Nah, selanjutnya yaitu katabolisme. Katabolisme adalah proses untuk menguraikan molekul-molekul kompleks menjadi senyawa. Sederhana mencangkup respirasi sel. Jalur metabolisme menghasilkan energi dalam bentuk ATP dan NADPH dari molekul-molekul yang bahan bakarnya adalah karbohidrat, lemak, dan protein. Berikutnya yaitu prinsip biotermal terhadap pengaturan suhu tubuh atau termoregulasi pada tubuh manusia. Dalam tubuh manusia, panas dihasilkan oleh jaringan aktif terutama di dalam otot. Kemudian juga terdapat pada keringat, lemak, tulang, jaringan ikat, dan serta saraf. Energi panas yang dihasilkan didistribusikan ke seluruh tubuh melalui sirkulasi darah. Namun, suhu bagian-bagian tubuh pada manusia tidak rata. Terdapat perbedaan yang cukup besar antara suhu inti dan suhu permukaan tubuh. Sistem termoregulator tubuh harus dapat mencapai dua gradien suhu yang sesuai. Yang pertama yaitu antara suhu inti dengan suhu permukaan, dan yang kedua yaitu antara suhu tubuh dengan suhu lingkungan. Berikutnya yaitu termoregulasi tubuh pada hewan yang berhibernasi. Suhu tubuh hewan ini terdiri dari dua komponen, yaitu yang pertama suhu inti dan yang kedua yaitu suhu perifer tubuh. Suhu inti adalah suhu yang mencerminkan total keseluruhan panas di dalam tubuh, sedangkan suhu perifer adalah suhu yang lebih rendah 2-40 derajat Celcius dibandingkan dengan suhu inti tubuh pada hewan. Termoregulasi ini bekerja untuk menjaga suhu inti tubuh dan dalam rentang 1-20 derajat Celcius untuk menjaga sel berfungsi dengan normal. Selanjutnya hibernasi. Hibernasi itu adalah keadaan jangka panjang di mana suhu tubuh menurun secara signifikan, metabolisme melambat secara drastis, dan hewan memasuki kondisi serupa yang membutuhkan beberapa waktu untuk pulih. Hibernasi juga dikenal dengan dormansi dingin, yang merupakan suatu fenomena di mana suhu tubuh menurun secara drastis pada level yang rendah selama musim dingin. Hibernasi ini adalah pola adaptasi hipotermia yang umumnya ditemukan pada hewan mamalia kecil. Berikutnya yaitu aliran energi dalam sistem biologi di alam. Aliran energi ini merupakan rangkaian urutan pemindahan bentuk energi dari satu ke energi berikutnya atau ke energi yang lain. Aliran energi bersifat searah, tidak siklis. Energi adalah faktor pendukung dalam mengendalikan ekosistem, sedangkan interaksi antar berbagai jenis itu hanya faktor ikutan. Nah, pada hakikatnya hampir semua sistem di bumi dibatasi oleh energi matahari yang tersedia, tetapi batas toleransi berbagai spesies terhadap faktor abiotik seperti suhu, cahaya, unsur hara juga membatasi besarnya populasi dalam sebuah ekosistem.